Kata-kata tidak tahu itu bisa cepat selesai. Kenapa? Karena orang tidak ditanya begini panjang lagi nanti pertanyaannya. Apalagi kalau sekarang ini orang bertanya tentang hukum melalui WhatsApp, bahaya. Itu bisa miss, salah paham. Maka itu kami secara pribadi menganggap takut hukum melalui WhatsApp. Kada jawab. Takutan kita karena penjelasannya itu tidak bisa selesai. Nah itu yang dikhawatirkan. Karena bahaya dan suatu informasi kalau tidak sempurna itu bisa menimbulkan salah paham. Nah. Kemudian selanjutnya wattaqu rabbi ala man i'tada, dan tidak membalas terhadap orang yang membencinya. Itu diam. Ada orang yang menyakitinya, menjelek-jelekannya karena kebencian terhadap dirinya, hanya tidak membalas. Ini yang diam, yang dimaksudnya diam. Siapa tuh jadi mamai sahabatnya tidak membalas, diam saja. Nah itu maksudnya tuh diam. Ya. Dia tidak melakukan suatu sikap membalas atas kejahatan ya orang lain, apalagi hanya dalam bentuk lisan. Dan hal ini ya min arfa'i anwa'il ibadah, adalah sebahagian dari ibadah yang paling tinggi. Kenapa? Fa inna aktsarul khataya minal lisan. Yang demikian itu adalah karena kebanyakan kesalahan, dosa itu timbul dari lisan. Maka itu sudah pernah kita sampaikan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Banyak kesalahan manusia itu adalah akibat tidak pandainya menjaga lisan. Kemudian selanjutnya, amma idza kana insanu khaliyan 'anil nasi fala yakunu sukutuha minal ibadah. Namun apabila ada seseorang itu dia berdiam, diamnya apa? Ada mengumpul dengan orang, berdiam aja, sunyi aja di tempat-tempat yang jauh dari orang. Nah, maka ini bukan termasuk diam yang bernilai ibadah kan? Ini tuh banyak berdiam ya. Orang pegawiannya berdiam, orang gotong royongnya berdiam. Kalau mau kumpul lagi namanya bukan diam yang bernilai ibadah. Kemudian Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Nah ini ibadah yang lebih tinggi daripada puasa, sholat, sedekah dan jihad. Sedangkan makalah yang ke-12 yaitu menjelaskan tentang perkara sebuah perbuatan yang mana menyamai puasa, sama seperti puasa pahalanya, sama seperti orang sholat, sama seperti orang yang sedekah, sama seperti orang yang jihad. Yang mana hal ini disampaikan kepada salah satu nabi yang ada pada zaman dahulu, yaitu nabi dari Bani Israel. Dikatakan ya, di dalam makalah ini qila Allahu ta'ala ila nabiyyin minal anbiya min Bani Israel. Dikatakan Allah telah menyampaikan wahyu kepada seorang nabi dari kalangan nabi-nabi kaum Bani Israel. Wa qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Samtuka 'anil batili li sawm wa hifdzukal jawariha 'anil maharimi li salat wa iyasuka 'anil khalqi li sadaqatun wa kaffukal adha 'anil muslimina li jihad." Jadi ada 4 di sini. Yang pertama, sabtuka anil batil.
diamnya kamu dari kebatilan karena aku, maksudnya karena Allah, sama dengan berpuasa. Maksudnya apa? Diammu terhadap sesuatu yang batil, artinya bukan ada orang melakukan kebatilan dibiarkan, bukan. Artinya hal-hal yang batil dia tidak mengerjakannya. Contohnya ada orang yang bantu kita, kan pengen membalas tuh. Nah, membalas ya dengan perbuatan orang yang tidak baik dengan hal yang tidak baik juga, itu kan baik, itu batil. Maka kita tidak melakukannya. Dan itu dilakukan semata-mata bukan karena mau berbuat, semata-mata karena Allah. Karena Allah, maksudnya karena Allah apa? Karena Allah membimbing kita idfa' billati ahsan. Bila Anda melakukan sesuatu keburukan, balas dengan yang lebih baik. Mana yang lebih baiknya? Dengan kita tidak membalasnya dengan kejahatan, ya, dengan tidak menanggapinya, atau membalasnya dengan kejahatan yang serupa. Tentu jawabannya dengan tidak membalas. Walaupun kejahatannya sama, dia menyambati aku buruk, kau dua buruk, misalnya begitu. Kamu begini pendusta, kamu pendusta, kau juga pendusta. Itu sama namanya tuh. Itu sama. Tapi dengan kita caranya bagaimana? Balas dengan yang lebih baik, ataupun tidak menanggapinya. Berdiam tidak membalas karena bimbingan Allah tadi. Itu ya sama dengan saumun, puasa. Karena makna as-saum itu secara bahasa adalah ya, yaitu mencegah al-imsak. As-saum wa al-imsak. Maka itu kan kalau kita imsak, artinya imsak itu apa? Kendalikanlah, berpeganglah, janganlah ya melakukan yang dilarang. Amsaka yumsiku, bahasa itu gini Bapak Ibu, ini amsaka yumsiku, ini namanya imsak. Maka itu kalau mau megang bahasanya anak umsiku, anak umsik, amsaka yumsiku. Kalau tidak memegang begini, anak ini gugur nih, ini namanya kata amsaka yumsiku. Bahasanya apa namanya? Ya, kita cegah, kita kendalikan, jangan terlepas. Itu amsaka yumsiku, masdarnya imsak. Itu makna as-saum yang berarti puasa. Maka dari itu orang yang bisa mengendalikan dirinya daripada membalas keburukan orang lain terhadap dirinya dan terhadap sesuatu yang batil, dia cegah dirinya dari melakukannya, maka bagi Allah itu sama dengan orang yang berpuasa. Bapak dan Ibu yang berbahagia, oleh sebab itu ada orang yang dapat mencegah dirinya dari tidak makan, mencegah dirinya dari tidak minum, mencegah dirinya daripada tidak berhubungan suami istri, ya, mulai terbitnya atau azan subuh itu sampai maghrib, azan maghrib dia bisa, tetapi tidak bisa mencegah dirinya, mengendalikan dirinya, misalnya lisannya dari mengatakan sesuatu yang dilarang, yang tidak disukai oleh Allah. Maka bagi Allah, apalagi melakukannya, apalagi melakukan kejahatan itu, ucapan saja yang jahat, ucapan saja yang tidak baik, apalagi perbuatan yang tidak baik, ucapan yang tidak baik menyebabkan ya, puasa yang dilakukannya dalam bentuk menahan lapar, haus tadi, itu tidak dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka hadisnya, man lam yada qaula zur wal 'amila bih falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Artinya apa? Sama dengan puasa. Karena dianggap
berkuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu orang yang dapat mencegah daripada melakukan kebatilan itu sama dengan seperti orang berpuasa, walaupun dia makan, dia minum, tapi dia cegah dirinya daripada melakukan yang batil, maka dia disamakan dengan berpuasa. Ini yang dinyatakan oleh Allah kepada Nabi dan umat daripada Bani Israel ketika itu. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wahib sukal jawariha anil maharimi li sholat. Yang terjemahnya, engkau memelihara anggota tubuh engkau dari hal-hal yang diharamkan, dan engkau melakukan itu semata-mata karena aku, kata Allah, maka sama dengan pahala sholat, sama dengan orang sholat. Maka itu di dalam sholat kan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebenarnya sholat itu mencegah orang yang sholat itu dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Adalah orang sholat, ya, itu diterima sholatnya kalau dia sedang sholat melakukan perbuatan keji dan munkar, tidak dikatakan sholat. Inna sholata, sebenarnya orang yang sholat yang benar sholatnya, pasti dia tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Orang sholat ada aturannya, perbuatannya, ya, tidak boleh melakukan yang bukan dari perbuatan orang sholat. Ya, ucapannya tidak boleh mengucapkan ucapan yang bukan bagian daripada ucapan orang sholat. Ada satu masalah dalam hukum fikih, tapi ikhtilaf ulama, yang kita hati-hati. Kalau kita sholat berjamaah, imam panjang baca ayat misalnya, lalu kita berdehem, ya, mengingatkan orang, mau ancam imam lawan sebentar, misalnya, sebagian ulama mengatakan batal sholatnya. Batal sholatnya. Yang dia sengaja nih. Kenapa? Punya makna nggak dehemnya? Punya makna. Jangan begitu orang yang mau memperbaiki suaranya saja, ya, itu saja bisa membatalkan sholat. Apalagi berniat untuk mengingatkan imam, batal sholat. Bayangkan itu cuma saja bantuan mengingatkan dehemannya tadi, karena punya makna. Kalau dalam khutbah Jumat, hati-hati lagi kita khotib kepanjangan. Lalu dengan kita hukumnya haram. Ulama sepakat tuh haram hukumnya. Artinya Pak gue khotib ancam pilih turun lagi. Cara menegur itu ada, maka itu kan dalam sholat ada nggak cara menegur? Ada, dalam masalah itu juga ada caranya, mudah caranya. Bagaimana? Panitia tulis kertas, tegakkan ya kan? Waktu udah habis, panjang betul, dipendekkan dikit. Nah, misalnya, jangan pakai kata pakai tegak, selesai. Ada yang kejam. Ya, mereka dipadahkan, itu kejam tuh. Besok-besok khotib ada mau lagi, ada aku jemput bacakan jemputnya. Bukan begitu caranya, kasih tahu ya. Kan tak boleh ngomong, tak boleh khotib, maaf kepanjangan, boleh. Ya, kan? Kita jangankan mengatakan begitu. Di samping ini kita mengatakan diam, faqad lagauta. Engkau telah melakukan perbuatan yang melampaui batas. Dia akan melampaui batas itu. Faqad lagaut.
Kan ada dong biasanya bermasyarakat, wah ya ma'asyar muslimin rahimakumullah, kan ingatkan apabila imam sudah khatib sudah menaiki mimbar dan menyampaikan khutbahnya, maka diamlah kalian semuanya. Apabila ada salah seorang dari antara kalian yang mengingatkan saudaranya dengan kata-kata ansyid, diam, faqad labaut, maka engkau telah melakukan perbuatan melampaui batas. Dalam khutbah bagaimana lagi kita mengatakan tadi ada etikanya. Nah itu bayangin itu belum ucapan, belum perkataan, ya, belum lagi perbuatan. Maka di dalam sholat kita akan tercegah dari melakukan perbuatan keji dan itu hikmahnya sholat. Maka kalau ada bilang sholatnya sudah sholat tapi dia tetap juga maling, setelah sholat dia tetap juga berjudi. Saya ketika di Surabaya, Bapak Ibu yang berbahagia, kan baru hanya boleh ini kemarin pulang umroh langsung ke jauhan. Jadi di Surabaya ada seorang ustaz, beliau ini penceramah mubalik di Surabaya. Jadi diskusi awal bulan 20. Intinya waktu itu menceritakan tentang seseorang ini ustaz, tapi ustaznya ini kalau dia berceramah, ya, maka ustaz yang lain itu hadir. Tapi kalau ustaz yang lain itu ceramah, dia kada suah mau hadir. Maka timbullah aja, wah ini orangnya tak baik apa sebagainya. Nah, timbullah diskusi. Jadi ulun sedikit menjelaskan, kan ada masalah ini mau hadir kagak. Ini usah kita bahas. Jangan sibuk dengan kekurangan orang. Jangan sibuk dengan kesalahan orang. Tuba liman syaghalahu an uyubin nas. Nabi mengingatkan beruntunglah orang yang sibuk dengan aib kekurangannya dan meninggalkan aib kekurangan orang lain. Dan belum tentu juga ini kulit itu apa? Mana tahu ada kegiatan lain, mana tahu hajat lain. Jadi jangan kita cepat. Timbullah kemudian ada ungkapan lagi, Ustaz, bagaimana dengan orang dia berjudi? Tapi setiap azan berkumandang sampai ini langsung teriak. Orangnya berjudi, minum. Tapi kalau sudah azan berkumandang, itu bininya boleh ke masjid, setelahnya berjamaah terus. Tak pernah meninggalkan sholat. Tapi berjudi terus, minum juga. Itu urusan dia dengan Allah. Kita cukup mengingatkan. Sedangkan Nabi saja ingatkan, wa ma umirtu illa lil balagh. Aku diutus hanya sekedar menyampaikan, bukan memberi hidayah, bukan membuat orang jadi sadar, bukan menjadi orang bisa paham. Nah, itu urusan Allah, hak prerogatif Allah dalam hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi may yasha. Orang itu mau dengarkah kata, pahamkah kata, itu urusan Allah. Kita hanya menyampaikan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul, sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sama dengan yang tadi ini sholat ustaznya, tapi selesai sembahyang berjudi lagi. Itu bagaimana? Itu urusan Allah. Katanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Timbul tanya, sholatnya sholat yang bagaimana? Sejauh mana dia sudah memahami ya makna daripada sholat yang dilakukannya. Bisa jadi sekedar jasadnya saja yang ibadah, tapi hatinya tidak sampai. Padahal kalau kita mengkaji Bapak Ibu yang berbahagia, rahasia belum dalam bab sholat, di dalam bab wudu saja itu sudah ada bimbingan akhlak. Di dalam wudu sudah ada bimbingan akhlak. Di antaranya adalah maka itu wudu itu sebutnya bagian daripada taubat. Orang ketika wudu dikatakan itu namanya bersuci. Suci itu dalam kitab Asharus Shalah ya tentang masalah wudu. Tuan Guru Sapat, Datuk Sapat, Syekh Abdul Rahman Siddiq bin Muhammad Habib Al-Banjari rahimahullah itu menjelaskan ya
Yang namanya kaifiyat sholat itu ada lahir, ada batinnya, bukan hanya zahir. Maka itu ketika kita wudhu, contohnya di dalam beberapa kitab dijelaskan tentang kaifiyat wudhu itu, di antaranya Al-Maraqi Al-Ubudiyah, kitab Al-Maraqi Al-Ubudiyah yang disusun oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Baghdadi, Syiarus Salikin Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Silakan buka kitab itu. Ada bimbingan tentang cara wudhu. Ya, ketika kita membasuh tangan, ya, membasuh tangan itu ada doa yang kita panjatkan kepada Allah. Allahumma hfadz yadayya min ma'asika kulli. Ya Allah, peliharalah kedua tangan hamba dari segala bentuk kemaksiatan yang ada. Jadi membasuh tangan saja kita sudah memohon kepada Allah. Kalau kita sambungkan lagi, ad-du'a bila amalin karami bila watan. Kalau cuma berdoa tapi tidak ada perbuatan yang real, itu bagaikan orang yang memanah tanpa busur, karena mau sampainya, tidak mau bernilai, tidak mau bermanfaat. Dengan kita berdoa, memohon ini mohon itu, tapi tidak ada syariatnya yang kita lakukan, maka dijelaskan dari apa yang kita katakan tadi, itu tidak memberikan manfaat. Ad-du'a bila amalin karami bila watan. Berdoa tapi tidak disertai dengan amalnya, bagaikan memanah tanpa usul. Apa maksudnya? Kan ada manfaatnya, tidak akan sampai pada tujuan. Tujuannya apa tadi? Meminta kepada Allah supaya dipelihara dua tangan, tapi dengan dia tidak bersyariat untuk mencegah tangannya dari melakukan maksiat, ya tetap aja doanya menjadi tidak bernilai. Waktu kita bergumul-gumul mahmadah, apa yang kita baca ketika itu doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Itu hakikat lisan ini yang ada di mulut kita ini cuma dua aja. Selain dua ini binasa kita. Dua aja untuk menggunanya. Yang pertama zikir, yang kedua syukur. Yang pertama zikir, yang kedua syukur. Itu aja. Kan ada yang lainnya. Zikir itu ketika lidah kita ini mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur, orang yang bersyukur tandanya adalah hati-hati di dalam memanfaatkan lidahnya. Dia gunakan hanya untuk bentuk penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan definisi syukur itu sendiri, sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama-ulama Asy-Syafi'iyah. Syukur itu definisinya adalah tasrifu ma an'ama alaihi ila lima kulli. Tasrif, memanfaatkan, menggunakan setiap karunia yang Allah berikan kepadanya untuk apa dia diciptakan. Jelas kita pahami untuk apa diciptakan. Semuanya diciptakan adalah untuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalannya jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua kita ini, jin dan manusia, tidaklah diciptakan kecuali hanya untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sampai nanti kepada membasuh mukanya, membayar wajah mata biar dulu dua tasawuf wudu, membasuh kedua tangan kita. Allah makin kita bibiya ini wa hasinnya hisaban yasir wala tutin kibada bibiya wala wa wa'izahmi. Allah mahabub syahri wa bashir minan nar. Allahumma ja'alna alladhi yastaqimal qawla fayattabi'una ahsana. Allah sabit qadamaya kita membasuh kaki kita. Sabit qadamaya ala sirat yawma tadilul aqdam. Ini semua ya, kalau dikaji Bapak Ibu yang berbahagia, ujungnya kemana? Pembentukan akhlak yang mulia. Maka dari itu ya, orang yang benar sholatnya pasti bagus akhlaknya. Orang yang benar sholatnya ya pasti ya dengan dia akan terhindar daripada melakukan kemaksiatan. Maka dari itu orang yang dia ketika kesehariannya jasadnya ini dari ujung rambut sampai ujung kakinya dia cegah, dia pelihara dari melakukan segala bentuk kemaksiatan,
maka sama seperti orang sholat. Sebagian orang sholat tanha anil fahsyai wal munkar. Bapak dan ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya wa iya suka anil khalqi li sadaqatun. Putusnya harapan kamu dari makhluk karena aku sama dengan pahala sedekah. Bapak dan ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Apa maksudnya? Orang yang muslim mukmin yang benar, yang sidik, ya, tingkatan sidik itu di bawah anbiya, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Ulama kita seperti Guru Bakir itu pernah menjelaskan di dalam Syarah Al-Hikam. Beliau menjelaskan ketika sholat rukun niat tidak termasuk lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala tidak termasuk rukun niat, ya kan? Qasad, ta'id, ta'awud adalah lillahi ta'ala. Jadi kalau kita sholat kata ada lillahi ta'alanya, sah enggak? Sah. Dalam hati tuh. Kalau yang diterjemahkan kan begini, niat tuh. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilan qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu lafaz niat. Lalu kalau kita terjemahkan usolli sengaja aku sholat fardhu subhi, fardhu subuh. Fardhu itu sudah ta'arud, ya kan? Yang ada qasad ta'id, ta'idnya sholatnya sholat apa? Raka'ataini itu sunnah aja. Mustaqbilan qiblati 2 rakaat menghadap kiblat sunnah juga. Tapi oleh ulama hati-hati kalau sholat di rumah kada pas ukurannya, jangan coba-coba mustaqbilan kiblat. Kalau terbalik tak sah sholat, tak sah sholat. Karena antara niat dengan perbuatan kada sama, kada sah. Jadi lebih aman apa? Jangan pakai mustaqbilan kiblat. Adaan tunai lillahi ta'ala. Nah, lillahi ta'ala yang saya sebutnya itu sunnah, bukan rukun. Ya, bukan rukun di niat. Kenapa? Karena ya, lillahi ta'ala itu salah satu maknanya adalah untuk Allah. Liman lillah, miliknya Allah. Kalau kita ngirim surat, ada pengirim sesuatu. Misalnya si A ya minta kepada kita mengiriminya sesuatu. Contohnya apa? Mengirimi kue. Mintanya ya dipicak. Kue dipicak itu kan dari mulut ke lidah. Tapi yang kita kirim ke lalapon bahannya sama mulut. Tapi kan beda, sama juga bulan. Ya. Maka ketika kita kasih, benar gak pengiriman kita? Aku yang minta ini, kenapa dikasih ini? Inilah artinya apa? Kalau dalam ibadah yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang diminta, diinginkan oleh Allah, itu namanya adalillahi ta'ala. Bagi yang lain. Untuk siapa? Untuk menyenangkan kita, bukan menyenangkan Allah. Menyenangkan kita ridho nafsi, ridho nafsi, bukan ridho Allah. Jadi yang namanya lillahi ta'ala itu adalah apa yang diinginkan ya untuk Allah. Apa yang Allah mau dengan kita itu, apa yang Allah inginkan itu yang kita lakukan untuk Allah, itulah lillahi ta'ala. Sesuai dengan apa yang buat Allah ridho. Caranya juga demikian. Jadi caranya kan ada sudah. Solu kama ra'aitumuni usolli, salat asalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jangan coba-coba sholat dengan cara yang lain. Sudah ada data. Wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul ambil, apa yang beliau larang tinggalkan. Kan begitu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Maka dengan kita putus harapan kamu dari makhluk, artinya apa? Di dalam hidup ini jangan pernah bersandar kepada yang lemah. Bersandarlah kepada yang maha kuasa.
Bersandar jangan dengan orang yang tak punya, tapi bersandarlah yang memiliki semuanya. Nah, ketika kita hilang harapan kepada makhluk, hanya kepada Allah Azza wa Jalla, maka bersilai kita sudah bersedia. Insya Allah kita lanjutkan penjelasannya.